Seung Hee menyaksikan perayaan ulang tahun Jong-suk dan mendambakan hal yang serupa untuknya. Namun ia pergi karena putrinya mengajaknya untuk makan ayam goreng. Setelah menerima kado, Jong-suk mendorong muka In-ho ke kue ulang tahunnya dan mengatakan sudah sangat ingin melakukannya sedari dulu dan akhirnya mengerti mengapa orang lain suka melakukan hal itu. Sepulang dari hotel, anaknya mencoba untuk menghangatkan suasana dengan bertanya tentang pernikahan mereka, namun digagalkan oleh Bu Kwa dengan mengekspresikan betapa kesal dan malunya dia saat sahabat Dr. Cha membawakan lagu dengan nada sumbang dan mempelai pria terpaksa memakai tuxedo pemberian orang lain meski tidak sesuai. Mendengar ini, Jong-suk langsung menangis dan memilih untuk jalan kaki pulang. Semua yang di mobil menerka apakah Jong-suk sudah mengetahui rahasia perselingkuhan In-ho. Keesokan hari, In-ho akan menghadiri pemakaman istri gurunya dan mengkhawatirkan keadaannya setelah menduda. Jong-suk lalu mengatakan bahwa ia berharap In-ho mati lebih dulu agar tidak kesepian seperti gurunya dan menginfokan bahwa dia akan membahas sesuatu sepulang kerja. Jong-suk lalu pergi ke firma hukum spesialis perceraian untuk berkonsultasi dan mendapatkan jawaban bahwa tidak ada perceraian baik-baik seperti yang diharapkannya. Kemudian, Jong-suk pergi maraton dan berhenti di tengah-tengah. Roy Kim menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Jong-suk merasa apa yang ia lakukan sia-sia dan hatinya hampa. Roy Kim lalu menganjurkannya untuk menjadi sukarelawan medis. Selepas kerja, semuanya berkumpul di ruang tamu. Jong-suk mengatakan bahwa ia akan keluar dari rumah dan akan tinggal di asrama residen dengan alasan capek pulang pergi. Ira mengizinkan, namun Bu Kwa keberatan karena ia tidak sanggup mengurus rumah sendiri. Dan sampai saat ini, tak ada ART yang sesuai standarnya. Jong-suk menjawab bahwa ia pun sudah sangat lelah dan menyarankan agar Bu Kwa mencari ART yang disukainya atau turunkan standarnya. Ternyata kamar residen Jong-suk rupanya berseberangan dengan Dr. John, yang mana artinya Jong-suk akan mengetahui setiap gerak-gerik Jong-min secara tidak langsung. Di hari sukarelawan, In-ho melihat Jong-suk mencari tempat duduk, lalu ia pindah ke sebelahnya agar Jong-suk bisa duduk di sampingnya, namun berakhir dikacangin. Malahan, Roy Kim yang saat itu telat yang duduk di samping Jong-suk. Setelah sampai di desa, In-ho mencoba mendekati Jong-suk dengan mengikuti apa yang dikerjakannya. Namun, Jong-suk akhirnya bisa pergi darinya karena ia mendaftar untuk kunjungan ke rumah warga, sedangkan In-ho tidak. Terlihat bahwa Jong-suk sangat passionate menggeluti pekerjaannya. Bahkan Jong-suk melakukan lebih dari apa yang biasanya seorang dokter lakukan sampai rekan kerjanya takjub padanya. Jong-suk berkata, meski bukan dokter hebat, Jong-suk berharap ia bisa berguna untuk warga sekitar. Seketika, kepala desa berteriak minta tolong untuk menyelamatkan ayahnya yang sudah 3 bulan tidak BAB. Ketiga profesor saling lempar kewajiban untuk pergi ke kediaman pasien, tapi berakhir In-ho lah yang pergi karena bidang spesialisasinya yang paling sesuai dengan kondisi pasien. In-ho melewati perjalanan yang panjang dan bertubi-tubi dan harus mendaki lagi untuk sampai ke tujuan. Setelah itu, In-ho bersiap mengeluarkan taik pasien dengan tangannya. Sebagai bentuk terima kasih, In-ho diajak makan bersama dengan keluarga pasien. Naas, bentuk hidangannya menyerupai taik dan memilih untuk minum saja. Sementara itu, di rumah sakit, Seung Hee kesal karena In-ho tidak bisa dihubungi. Pada saat itu, Seung Hee berpas-pasan dengan Bu Oh yang merupakan mantan pasiennya. Seung Hee mengobrol tentang kondisi bahunya dan iri jika saja ia mempunyai ibu seperti pasiennya ini, pasti ia akan sangat bahagia.
karena ibunya Seng Hee meninggal saat ia SMA. Bu Oh pun menyemangatinya dan menceritakan tentang putrinya yang seprofesi dengannya, namun berbohong putrinya kerja di rumah sakit lain. Saat kembali ke ruangannya, Seng Hee bertemu dengan Bu Kwa. Tanpa basa-basi, Bu Kwa mengatakan nyali Seng Hee begitu besar sampai membesarkan seorang anak dan menyuruhnya untuk mengakhiri hubungannya dengan In Ho. Seng Hee memelas dan memanggilnya dengan kata ibu. Bu Kwa tidak sudi dipanggil ibu karena suka atau tidak, menantunya hanya Dr. Cha. Seng Hee lalu menunjukkan foto Unso kepadanya. Setelah melihatnya, Bu Kwa mengatakan bahwa putrinya cantik, tapi ia akan menganggap dirinya tak pernah melihatnya.